peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Jadi terapi dengan ultrason ini terapi dengan menggunakan getaran mekanik gelombang suara dengan frekuensi yang lebih dari 20 Hz. Nah, berdasarkan frekuensinya ini dibagi menjadi 3, ada yang infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Dimana untuk infrasonik sendiri ini adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz, yaitu lebih rendah dari kemampuan pendengaran manusia. Contohnya itu seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan hewan tertentu seperti paus. Dan juga untuk audiosonik sendiri ini adalah gelombang suara dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, di mana yaitu dalam rentang pendengaran manusia. Nah, contohnya itu seperti suara manusia, musik, bunyi kendaraan, suara hewan. Terus untuk yang ketiga itu di mana ini ultrasonik. Nah, ini ultrasonik adalah gelombang suara dengan frekuensi di atas batas pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Karena ini frekuensinya itu sangat tinggi sehingga manusia ini tidak dapat mendengar, tetapi gelombang ini mendengarnya, tetapi ini gelombang memiliki banyak aplikasi penting. Di dalam dunia medis ini gelombang ultrason itu digunakan dalam berbagai tujuan. Yang pertama yaitu pertama sebagai diagnosis. Nah, misalnya ini pada Doppler blood flow frekuensinya itu 5 sampai 10 MHz. Nah, yang kedua itu tujuannya sebagai pembedahan, misalnya pada penghancuran batu kandung kemih. Frekuensinya itu sekitar 0,10 MHz. Dan yang terakhir yaitu tujuannya sebagai terapeutik. Disebut juga ini ultrason terapi karena frekuensinya itu 0,7 MHz sampai 3 MHz. Nah, ini efek di mana efek dari laser ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan peningkatan suhu jaringan, karena khususnya di mitokondria itu dapat menyerap foton dari cahaya laser, dan juga kromosom seperti sitokrom C oksidase ini bertindak sebagai penerima energi cahaya, terutama pada panjang gelombang tertentu. Nah, paparan laser ini memicu pelepasan nitric oxide atau NO dari mitokondria dan sel endotel. Nah, hal ini perbaiki aliran darah lokal dan meningkatkan suplai oksigen, nutrisi, dan pembuangan limbah metabolik. Selain nitric oxide atau NO ini, laser dapat membantu merangsang pelepasan mediator lain seperti prostaglandin dan juga faktor pertumbuhan yang juga mendukung vasodilatasi dan juga peningkatan suhu jaringan. Kemudian ini laser dapat membantu memodulasi aktivitas ion kalsium atau Ca2+ di dalam sel otot, sehingga dengan regulasi ion kalsium ini kontraksi otot yang tidak terkendali dapat diatasi sehingga otot menjadi lebih rileks. Jadi saya akan menjelaskan ulang lagi atau menjelaskan lebih detail lagi terkait maksud dari peningkatan suhu jaringan. Nah, ini peningkatan suhu jaringan itu terjadi akibat efek dari ultrason karena konferensi energi mekanik gelombang suaranya ini menjadi energi panas. Terus proses ini disebut sebagai efek thermal ultrason. Nah,
saat gelombang ultrasound ini merambat melalui jaringan tubuh, nah ini sebagian energinya ini diserap oleh jaringan. Nah, ini penyerapan ini biasa menyebabkan molekul dalam jaringan ini bergetar lebih cepat sehingga menghasilkan panas begitu. Dan itu kenapa tadi Perkenalkan, nama saya Anies Sedarsyah dengan NIM R01231010. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama pasien saya.